Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau cara menerjemahkan kalimat. Setelah kemarin kalian sudah belajar untuk menerjemahkan frasa, kemudian pada minggu berikutnya kalian mencoba untuk berlatih untuk melakukannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan kalimat. Nah, pada minggu selanjutnya, yaitu pada minggu KP, akan ada dua video nanti, kita akan menerjemahkan sebuah paragraf dan wacana. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menerjemahkan kalimat. Nah, satu yang harus kita apa namanya, yang harus kita pahami baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ada yang disebut sebagai kalimat aktif dan kalimat pasif. Tentunya pada masing-masing pada masing-masing bahasa ada tata bahasanya. Oke, nah kita akan saya sudah percaya bahwa Anda sudah tahu kaidah cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara menerjemahkan how to translate the sentences into English. Oke, tapi what are active and passive voice dalam bahasa Inggris tentunya. Active and passive voice refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action or the verb. Nah, jadi intinya aktif atau pasif itu adalah masalah sintaksis, ya, adalah semata-mata masalah sintaksis atau masalah tata kalimat. Nah, tata struktur dalam kalimat. Bagaimana kalimat tersebut itu dikonstruksi? Apakah yang menjadi subjeknya itu apakah yang perform atau apakah yang melakukan predikasi itu adalah subjeknya atau objeknya? Nah, apakah subjeknya ada di depan atau sebelum verb atau sebelum kata kerja, atau justru objeknya yang ada di depan sebelum kata kerja? Oke. In active voice, the subject performs the action of the verb. Nah, dalam kalimat aktif, maka subjeknya itu yang melakukan tindakan dari kata kerja. Ya, contohnya misalnya, nanti ada di slide berikutnya lah. Contohnya, saya makan Indomie. Saya itu kan subjek. Makan. Nah, yang melakukan makan itu saya. Nah, sementara, in passive voice, the object performs the action of the verb. Dalam kalimat pasif, objeklah yang melakukan tindakan dari kata kerja. Misalnya, Indomie dimakan oleh saya. Berarti kan Indomie yang melakukan dimakan. Oke, dimakan itu siapa? Ya Indominya. Oke. Nah, look at this one. Nah, kita akan membahas satu persatu dari mulai aktif terlebih dahulu. Nah, ada satu hal yang sangat penting dan saya rasa Anda juga sudah sangat familiar, sudah sangat tahu ya. Mohon maaf. Bahwa ada konsep kalimat verbal dan konsep kalimat nominal. Kalau kalian belajar bahasa Arab juga ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, untuk kalimat verbal itu saya rasa tidak bermasalah bagi teman-teman. Oke, karena konsepnya itu hampir sama. Yang berbeda adalah dalam konsep kalimat verbal maupun nominal tentunya dalam bahasa Inggris itu tertera di sana atau sudah inherent di dalam kalimat tersebut itu masalah waktu dalam kata kerjanya. Tapi kita akan mengabaikan hal tersebut terlebih dahulu, kita akan fokus terhadap konsepnya. Oke, Firman belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris menjadi Firman learns Arabic. Gak masalah di sini, ya. Nah, yang akan menjadi sedikit masalah itu ketika kalimat nominal. Kenapa? Karena ada perbedaan konsep dalam kalimat nominal dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Look at this one. Firman mahasiswa sastra Indonesia atau Firman adalah mahasiswa sastra Indonesia. Oke, lihat di sini. Terjemahannya adalah menjadi Firman is an Indonesian literature student. Nah, lihatlah di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia,
kita mau meletakkan adalah, misalnya Firman adalah mahasiswa sastra Indonesia. Oke, nggak masalah. Bisa. Tapi Firman mahasiswa sastra Indonesia juga bisa. Atau Firman ganteng, itu sudah sebuah kalimat. Firman itu subjek, ganteng itu adalah predikat. Ya kan? Atau di sini Firman mahasiswa sastra Indonesia. Firman itu subjeknya, mahasiswa sastra Indonesia sebagai predikatnya. Akan tetapi di dalam bahasa Inggris itu tidak berlaku seperti itu. Harus ada kata kerja di sana. Firman is an Indonesian literature student. Kita harus ada is di sana. Nah, maka dari itu sebetulnya satu kunci ketika teman-teman menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu pasti ada kata kerjanya. Entah itu kalimat nominal, entah itu kalimat verbal. Itu poinnya. Nah, oke. Ya, seperti itulah misalnya. Ahmad gendut. Ahmad itu subjek. Gendut itu predikat. Ahmad gendut. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa berbicara Ahmad fat. No. Tidak bisa kita berbicara seperti itu. Harus ada verbnya. Nah, verbnya itu apa yang digunakan? Verb yang digunakan untuk membuat kalimat nominal itu namanya verb be atau auxiliary verb be. Gitu. Nah, contohnya itu tadi. Firman is. Ahmad is fat. Oke. Nia is beautiful. Nia cantik. Nia subjek, cantik itu predikat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak boleh. Nia beautiful, but Nia is beautiful. Saya yakin Anda sudah, beberapa dari Anda, mungkin kebanyakan dari Anda sudah paham konsep ini. Akan tetapi ini perlu saya menekankan bahwa itulah yang terjadi. Nah, dalam konsep kalimat nominal dalam bahasa Inggris, kita harus paham betul-betul yang disebut sebagai verb be. Nah, verb be itu apa saja? Verb be itu terdiri dari is, am, are, was, were, be, been. Oke, being juga salah satunya ya. Oke. Is itu untuk siapa saja? Ya, she, he, it. Contohnya, she is smart. Bahasa Indonesianya apa? Dia pintar. Dan bukan dia adalah pintar kan? Jadi, teman-teman, is, am, are, was itu tidak selalu diartikan atau diterjemahkan adalah. Walaupun kalau kita menerjemahkan adalah ke dalam bahasa Inggris, itu bisa menggunakan to be. Baik is, am, are, dan sebagainya. Oke, she is smart. Kemudian yang kedua, am. I am good. Saya baik-baik saja. Saya baik. I, subjek. Baik. Predikat. Tapi di sini, baik tidak menjadi predikat kalau dalam bahasa Inggris. Melainkan verbnya adalah am. I itu saya yang berfungsi sebagai subjek. Am itu verbnya, predikatnya. Good sebagai complement di sini. Nah, kalian juga sudah paham lah ya konsep complement itu apa. Kemudian are. Ya, are itu untuk subjek you, they, we, gitu ya. Contohnya we are okay. Kami baik-baik saja. Bukan kami adalah baik-baik saja. No, but kami baik. We are okay. Here's the difference. Gitu ya. Kemudian was. Nah, was itu digunakan untuk I, she, he, it. Dalam konteks kalimat yang past tense. Walaupun tidak akan saya bahas ini past tense ataupun present tense di sini ya. Fokusnya adalah bagaimana cara menerjemahkannya. She was a child. Dia adalah seorang anak kecil. Dulu kan ada was-nya, bukan sekarang. Were contohnya. Ya, were itu untuk siapa saja? Were itu untuk you, they, dan we. Tentunya ini dalam konteks kalimat past tense juga. They were here. Mereka dulu di sini. Gitu. Be. Be itu untuk modal. Contohnya, I will be there for you. Saya akan ada untukmu. I will be there. Been. Nah, ini untuk modal have atau has atau had. Contohnya, I have been a student for 2 years. Saya telah menjadi mahasiswa selama 2 tahun. Nah, ini kalimat aktif yang verbal ya. Jadi tidak ada masalah.
The subject performs the action of the verb. Ini kita kembali lagi tadi yang nominal, ini yang verbal. Bahwa yang verbal itu subjeknya itu melakukan tindakan dari kata kerja. Maksudnya the article summarize the research. Oke. Nah, kita akan lanjut ke kalimat pasif. Nah, tentunya dalam bahasa Indonesia juga berlaku ini kriterianya sama, bahwa kalimat pasif itu adalah kalimat yang objeknya itu performs the verb. Jadi objeknya itu ada di depan, gitu ya. Tapi posisinya sebagai subjek. Nah, apa itu ya? Coba kita lihat. The talk was presented by student. Oke. Ceramah itu disajikan oleh mahasiswa. Oke. Ya kan? The talk was presented. The action of the verb itu dilakukan oleh the talk-nya, oleh objeknya. Sebetulnya pelakunya siapa di sini? Pelakunya ya the student. Oke. Kemudian, ya. The research was summarized by the article. Dan contohnya lain-lain. Nah, kemudian, oke, bentar. Nih, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menerjemahkannya. Nah, guys, emang ini sedikit, bukan sedikit ya, kalian benar-benar harus paham dulu tensesnya gitu ya. Dan paham juga bagaimana penggunaan to be-nya. Karena gini nih. Kita akan membahas dulu gitu ya. Bagaimana aktif atau kalimat aktif berubah, yang ini ya, kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Look at this one. The article summarize the research. Artikel itu merangkum penelitian. Oke. Ini subjek, ini verb, ini objek. Tapi kita harus paham juga nih, tensesnya apa yang digunakan. Oke, ini kan dari Inggris ke Inggris ya, hanya berubah dari aktif ke pasif saja. Summarize. Oke, ini berarti past tense ya. Oke. Cara mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah, pertama, kita ubah research-nya itu, kan ini objek nih, the research ini. Objeknya kita taruh di depan, di sini. Dan subjek yang ada di kalimat aktif kita simpan di posisi objek. Look at this one. Oke ya. Nah, ini, yang ini. The research-nya taruh di depan. Ya. Kemudian di artikelnya taruh di belakang. Jadi, objek kita ubah ke posisi subjek, subjek kita ubah ke posisi objek. Kemudian harus ditambahkan to be-nya. To be-nya harus ditambahkan. Oke. Kemudian kata kerjanya atau predikatnya diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. The research was summarized by the article. Misalnya begini. Penelitian itu dirangkum oleh artikel. Dirangkum menggunakan artikel. Oke. Jadi, kalau misalnya kalian menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kebetulan kalimat bahasa Indonesianya itu adalah kalimat pasif. Maka ya langkahnya tentu tidak usah dibalik karena komposisinya itu urutannya itu sama. Misalnya begini. Universitas Nasional diberi jatah beasiswa. Oke, kan diberi nih. Atau misalnya saya contohkan yang lebih sederhana saja deh. Misalnya Joni ditendang oleh Raisa. Oke ya. Ya sudah, tidak usah balik-balikan nih karena sudah bahasa Indonesianya itu pasif, bahasa Inggrisnya juga pasif, kan begitu. Berarti menjadi Johnny was kicked by Raisa. Oke.
Johnny was sick. Jadi untuk menerjemahkan kalimat pasif itu yang perlu kita perhatikan adalah tata bahasanya, yaitu subjek kemudian ditambah to be, dan kata kerjanya atau predikatnya itu harus dalam bentuk verb 3. Itu contohnya inilah. The research was summarized by the article. Oke. Nah, ya ini tidak usah saya bahas nih, mereka aktif dan pasif itu berbeda. Oke. Nah, bedanya di mana? Ya, bahwa apa namanya? The example just shown are the same in terms of what actually happens. Baik aktif maupun pasif gitu ya. Artinya sebetulnya sama saja. Gitu ya. Artinya sama saja. Yang menjadi berbeda adalah cara penulisannya. Jadi in both cases the student did the presenting. Ya ini contohnya yang ini kan. The talk was presented by the student. The student, mana sih? The talk was presented by the student. Nah, ini kan pasif. Aktifnya, the student presented the talk. Kan begitu. Oke. So, how they are different? Bagaimana mereka bedanya? Ya, bedanya di sini. Bahwa kalimat aktif itu langsung. The subject directly act on the object. Subjeknya itu bertindak langsung terhadap objeknya. Kemudian tone-nya itu jelas dan langsung gitu ya. As if you throw a ball direct target. Gitu ya, seolah-olah apa namanya? Kalau kita melempar bola itu langsung ke sasaran. And the target gets all the force of the ball. Ya, ini contohnya lah. Kalau kita kalimat aktif itu seperti itu. Tapi ini bukan main pointnya ya guys. Yang main pointnya adalah bagaimana cara menerjemahkannya. Nah, sementara kalau kalimat pasif itu ya adalah kalimat yang tidak langsung. The subject is acted on by the object and the tone is round out. As if you bounce a ball off a wall to hit a target and the wall and the target both get some of the force of the ball. So the impact is not as strong as or clear. Oke, nah, seperti itu kurang lebih kalau kalimat pasif. Oke guys, kesimpulannya adalah untuk menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kita harus memperhatikan pertama, kita lihat apakah itu bentuk kalimat aktif ataupun kalimat pasif. Kalau kalimat aktif tidak masalah, yang harus teman-teman perhatikan untuk kalimat aktif, apakah kalimat tersebut itu verbal ataupun nominal. Kalau misalnya verbal, ini relatif tidak masalah juga karena konsepnya nyaris sama. Akan tetapi ketika kalimatnya itu kalimat nominal, you have to think carefully. Kalian harus berpikir lebih hati-hati lagi. To be apa yang harus dikerjakan. Atau sebelum kalian mengatakan atau memilih to be yang mana, kalian harus take in mind dulu bahwa, oh ini kalimat harus menggunakan to be. Oke, itu yang pertama untuk kalimat aktif. To be-nya apa saja, digunakan di mana saja. Ini juga karya dalam kalian menerjemahkan. Hal-hal semacam ini perlu kalian perhatikan. Kemudian, sementara dalam kalimat pasif, ini juga ada kaitannya dengan penggunaan to be. Gitu ya. To be mana yang harus kalian pergunakan. Dan ingat satu lagi, kata kerja yang harus kalian tuliskan dalam bentuk kalimat pasif bahasa Inggris itu kata kerja bentuk ketiga. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan sudah terjadwal KP. Ini kita akan betul-betul adain KP, kuliah pengganti ya. Yaitu kita akan proyeknya adalah menerjemahkan paragraf dan menerjemahkan wacana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.